di Al-Quran mengatakan Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang melihat Tuhan, melihat belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati? Iya, sebab dia tidak melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Bukan Tuhan itu. Itulah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu juga lah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah. Bukan Musa saja, Harun pun melihat. Tua-tua Israel pun melihat. Mereka melihat. Baca berarti, Keluaran 24 ayat Yohanes 9 dan 10. Hah? Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan. Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana roh dalilnya? tidak dibatasi. Di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Itu Tuhanmu roh. Roh di situ kan pneuma. Pneuma itu apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab, tak payah bawa teks asli. Kami cukup paham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasitas kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Roh tidak boleh dilihat. Itu maksud Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Oh, gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di mana? Ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Oke. Maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah, mana? Enggak ada. Oh, ayat 3, ayat 3. Oh, ayat 3. Nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya. Oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dengan firman-Nya dan penegasannya. Oh, berarti siapa dia? Oke. Siapa sekarang dia yang mana nanti Bang? Siapa dia? Boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? Penulisnya tak perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya ayat, sudah saya tunjuk. Saya tahu ini kitab Anda. Dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus. Betul? Betul ya? Nah sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? Menjawab. Ibrani ini tulisan siapa, Bang?
Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana Anda oleh tahu kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak tertulis. penting? Ini tidak ditahu siapa penulisnya, kok nggak penting pula. Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu Lukas. Tulisan Lukas. Itu tulisan Lukas. Oh, jadi kamu Yang saya percaya Ibrani, itu? Tulisan siapa? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau tidak? Saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa, Pak? Iya, nanti dulu. Kisah Ibrani para tulisan siapa? Kisah para rasul tulisan Lukas. kamu mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mau percaya. Kok saya percaya? Saya percaya yang kapan saya percaya yang Lukas? Lucu Anda ini. Oh bertangga Iya, ini tadi orang kayak gini orang gila. Miot, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk hanya membuka berbicara mulut kebohongan Anda gitu. Miot. Anda kan mengatakan, saudara, Anda kan mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan, sedangkan Lukas mengatakan yang dilihat oleh Musa malaikat. Bukan saya kata. Oh, kemudian Anda mengatakan wujud anak bayi adalah wujud Allah. Anda tunjukkan buku Ibrani. Anak Saya bayi. tanya, loh, sejak kapan wujudnya Yesus sama dengan Allah? Pada saat dia bayi atau saat dia dewasa? Jelas di sana. Iya, pada saat dia bayi Yesus kan? adalah Iya. Maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? Pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang Majus dan Tuannya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus. Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus. menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus. Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda menyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab bukan Yahudi menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Yang Dia ngomong Kamu kan tanya. udah habisin suaranya Bang Juma aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. Tiga ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asyura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir masuk dalam Asyura 51. Yesus malaikat masuk dalam Asyura ayat 51. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat masuk dalam Asyura 51. Yang dia terangkan Kejadian Keluaran 33 nomor 23 ya. Itu masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asyura. Bahkan kisah para rasul 21 ayat 7 nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asyura. Yang aneh Filipi 2, 6, 7, 8. Yang aneh Kolose 2 nomor 9. Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh.
Kalau yang tadi masih relevan. Bahkan Yohanes 1 nomor 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya. Padahal di situ dalam bahasa Yunani adalah exegomai. Artinya menceritakan. Jadi arti yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anaknya tunggal, anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Original teksnya tertulis exegomai. Exegomai itu artinya menceritakan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan. Itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi hambanya atau anaknya yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakannya. Jadi Yesus yang memaparkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang tak terlihat itu. Tapi Kristen muncul beda. Tadi kita dengarkan ya, Kristen muncul, ternyata Yesusnya yang Tuhan, dikarenakan orang Majus menyembahnya. Kita hargai itu imannya saudara kita Kristen. Cukup kita tahu, oh lala, oh lili, oh lolo. Kita cukup tahu. Ya, kita tidak usah olok-olok, kita cukup tahu saja. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu pernah jadi bayi menurut saudara kita tadi. Ya, silakan Bang Andi. Ya, sebagai penonton yang baik, ya Oten ini berusaha ya mengambil kitab Yudaisme atau di Torah, Tuhannya itu yang turun menjadi manusia yang bisa dilihat. Karena konsep ini memang konsep yang harus dipaksakan agar Yesus yang turun ke bumi ini, yang disembah oleh orang Majus, peramal bintang ini, penyembah berhala ini adalah Tuhan bayi itu. Artinya ada pemaksaan di sini. Pemaksaan ajaran penyembah berhala, terus supaya dipopulerkan mengais-ngais kepada kitab Torah. Tapi data-data yang ada ditabrak semua. Ditabrak semua demi kepentingan bahwa Tuhan itu pernah turun menjadi manusia. Itu kesimpulan saya. Sorry. Jadi kesimpulan saya gitu Pak. Dinda Dino itu ternyata dia pawai di ini, bergerilya di YouTube beliau. Betul loh, iya. YouTube banyak ya itu. Oke teman-teman lanjut. Sorry. Kalau saya lagi batuk, tolong untuk tutup masker, pakai masker. Kalian nanti kena virus. Masya Allah. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang jelas semuanya ya, kita doakan semua buat Guru ini. Mudah-mudahan penyakit yang ada pada beliau, terutama dan ininya cepat sembuh diangkat oleh Allah seperti supaya ya cepat bisa kembali seperti sedia kala, supaya bisa beraktivitas dengan normal ya dalam menegakkan kalimat Allah untuk mencegah kemurtadan gitu ya. Jadi kita khususkan untuk membaca Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan penyakitnya. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tak lupa juga ya Guru dan walaupun diobati, walaupun ini kalau nggak menjaga kesehatan sendiri mungkin ini ya. Mudah-mudahan Guru banyak-banyak istirahat, bisa menjaga supaya stabilitas badannya bisa ini lagi kembali pulih Guru. Terima kasih buat Guru yang sudah memberikan inspirasi buat kami sebagai teman
umat muslim, sehingga dengan Buruda ini kita terinspirasi ya dalam menegakkan syiar agama Islam ini. Lanjutkan Buruda yang. Kalau saya juga pribadi kepada para mualaf, tetap semangat, apapun rintangannya itu tetap harus semangat. Itu namanya ujian. Di saat Anda ingin sholat, apalagi mau sholat Jumat, keadaan tidak memungkinkan, itu cobaan. Itu cobaan. Jadi jangan sampai putus asa. Insya Allah ada jalan keluarnya. Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau dia tidak sanggup menanggungnya. Jadi masih batas cobaan yang Anda bisa lalui. Terutama Bang Dino ya. Semangat terus abang. Jangan putus asa. Kami selalu mendoakan dan bersamamu. Kesimpulan terakhir diskusi tadi, Oten ini memaksakan Tuhan itu turun menjadi manusia. Padahal data yang ada, tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan. Karena ada orang yang melihat Tuhan meninggoy. Tapi dia mengeles. Memang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Karena Tuhannya adalah roh. Anehnya lagi, terjemahan Bible yang ada di Indonesia ini mempergunakan sembahan kita, yaitu Allah. Jadi di sini ada kelipatan ganda yang sangat keliru dan sangat nista. Dia mengatakan Allah itu roh. Ya, meminjam kata Allah dibilang pula roh, jadi salah berlipat-lipat. Jadi memang kerja ekstra ini kita, diluruskan dulu kalimatnya, baru diberi edukasi. Memang butuh kesabaran. Yang jelas, tidak ada satupun praktisi Yudaisme mengatakan Tuhan pernah turun ke muka bumi dilihat oleh manusia. Yang ada adalah sebagaimana penjelasan Banyuma, itu adalah tabir, perantara. Adapun kalau berbentuk betis apa segala macam, itu adalah majas, bukan makna yang sebenarnya. Tapi kesimpulannya, memang Oten yang tadi memaksakan Tuhannya adalah pernah menjadi makhluk. Bahkan dia berkongsi dengan orang Majus yang beribu-ribu kilometer. Karena melihat cahaya bintang, ada yang lahir, datang menyembah bayi yang sedang lahir. Itulah mereka. Sedangkan bayi ini di saat nanti dewasa, menyembah Elohim, orang ini bersama Majus menyembah bayi. Artinya apa? Tuhan Yesus waktu hidup berbeda dengan Tuhannya Oten yang tadi. Yesus menyembah Elohim, dia bersama orang Majus menyembah bayi. Itu kira-kira kesimpulan dari saya. Semoga tercerahkan. Terima kasih. De Alpi lanjut. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kiram, akhirati. Saya cuma mengucapkan selamat ulang tahunnya Bang Handia, karena kita baru jumpa. Iya Bang. Selamat ulang tahun ya Bang Handi. Iya. Semoga dipanjangkan segala yang belum panjang ya Bang ya. Jangan lupa lagi kita mendoakan semoga Gurunda Suma selalu sehat-sehat. Amin. Supaya suaranya keluar seperti kemarin-kemarin itu. Amin, amin ya Allah. Amin. Allah. Iya. Saya kok ini ulang tahun. Hari ini saya ulang tahun kok nggak ada yang ngasih bunga ya? Kasih bunga, Bunda Mila kasih bunga lah. Yang belum panjang apa, Bang Handi? Jangan dikasih beneran, nggak ada yang ulang tahun, woi, nggak ada. Saya nggak pernah ulang tahun, teman-teman, benar. Makanya saya itu, kenapa saya tidak pernah ulang tahun, Bang Adon? Kenapa saya nggak pernah ulang tahun? Karena saya menganggap umur saya itu masih 17 saja, gitu loh. Assalamualaikum gitu. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Royan, ada yang mau disampaikan? Ya, Bang Royan. yang sada. Gimana? Maju dulu.
Waduh, kirain ada yang Itu yang bicara tadi itu. Silakan kedua Bang. ini loh ya teman-teman Yang tadi ingin bisa disampaikan ya dengerin. ucapan dengan Bang Handi karena beliau hari ini ulang tahun. Silakan Bang. Gini loh, tadi di saat ada diskusi Pak Juma misalnya sama Kristen, teman-teman yang naik, ya tolong jangan dipotong dengan salam. Gitu aja, sambar aja dulu, selesai baru ucapkan. Karena nanti nggak dijawab, wajib dijawab, pindah topik gitu loh. Itu sih kira-kira ya, tunggu spasi aja dulu. Iya, kalau mau izin ya Kang Royal, kalau ini untuk teman Kristen ya, bukan kali yang mau diskusi ya. Mau izin ya Kang Royal, saya turunkan dulu. Bang Handi, direspon dong. Apa itu? Marti di bawah Bang Handi. Direspon dong. Udah saya respon, terima kasih. Yang jelas saya itu, kenapa saya menghindari ulang-ulang tahun itu, apalagi ada seremonial, saya takut. Umur saya ternyata bertambah terus, jatah hidup berkurang, jadi semangatnya berkurang. Makanya mengamati saya itu, saya selalu 17 tahun, penuh dengan semangat gitu loh. Ada di bawah Bang Handi, 17 kali 3. Kalau bisa di saat ulang tahun, hari ulang tahun Anda berpuasalah. Ikuti Nabi puasa ya Bang Handi ya, bersyukur di usia yang barokah ini gitu kan. Kenapa ini suara orang-orang pada mendem sih Bu Mila, kok suaranya gini ya? Karena udah tengah malam ya. Oh ya, tengah malam di sana ya. Jam 2 pagi. Masih Oh semangat iya ya. tapi iya kan. Punya aku mendem juga Bang Andi. Enggak. Saya di Burundi ini baru jam 1 Bunda. Jam 1 malam. Jam 1 dini hari. Burundi lagi. Nah sekarang bagus kan. Coba Burundi kabupaten mana Bang Andi? RT 4 RW 2. Pak RT saya namanya Alexander. Pak RT saya namanya di sini ya, RT 2 RT 2 RW 4. Nah, nama Pak RT saya di sini Alexander Tralala Trilili. Burundi. Kabupatennya namanya kabupaten apa ini? Tapi di Indonesia itu alamatnya rumit ya. Di sini itu simple banget. Nggak ada RT di sini Bunda. Nggak ada. Nggak ada. Burundi ada kabupaten, nggak ada. Burundi ada kabupaten. Gitu ya. Ya Bang Jonathan, mohon izin. Selamat sore Bang Jonathan. Bang. Ya, Jonathan silakan. Jonathan, selamat pagi. Selamat sore. Oh ya, selamat sore Indonesia. Selamat pagi Burundi. Silakan Bang. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa Bang. Ya, gimana Pak Jonathan? Ini ada apa sih? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada yang apa kan? Oh iya juga sih. Ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ingin disampaikan. Iya. Biasanya ada yang ingin disampaikannya. Ya kali-kali tidak ingin disampaikan. Silakan aja tidak inginnya itu. Gimana ceritanya? Enggak ada, saya hanya ingin masuk saja. Oh masuk saja. Kalau boleh tidak tahu situ agamanya apa ya? Saya Kristen. Saya tuh nggak mau tahu tadi, kenapa Anda kasih tahu? Ya pertanyaan saya, kalau boleh tidak tahu agama Anda apa, kenapa Anda kasih tahu? Kenapa ditanya kayak gitu? Ya saya kan tidak mau tahu. Ya berarti kalau nggak mau tahu harus diam dong. Ya kenapa Anda kasih tahu? Ya coba tanya. Ya saya kan tidak mau tahu, kenapa Anda kasih tahu? Ya udahlah kalau begitu silakan kasih tahu aja, biar teman-teman pada tahu.
Oke, saya Kristen. Oke, terima kasih. Bercanda ya bro ya, jangan marah lah ya. Sudah, kita. Sudah berapa komal Islam nih? Sudah berapa komal Islam keliling? Kristen, lu dari lahir ya Kristen ya bang ya? Iya. Keluarga Kristen ya. Ya kita menghormati Anda sebagai yang beragama Kristen. Tetaplah menjadi Kristen yang baik. Biar kita tetap berbangsa, bangsa negara. Ya saudara sebangsa senegara. Gitu ya bang ya. Toleransi. Ya toleransi. Benar abang. Pak Jonathan ini kalau nggak salah ada seorang laki-laki ya bang ya Pak Jonathan ya. Gak usah dari suara pun bisa didengar. Kadang-kadang ada bang. Kadang-kadang ada menyuarakan suaranya laki-laki padahal bukan gitu loh. Saya hanya mempertegas saja gitu. Iya. Berarti Tuhan Anda itu Yesus ya bang ya Jonathan ya? Bukan. Kenapa sampai ke situ? Ya kan semua orang yang beragama kan bertuhan bang. Iya. Tapi jangan sampai ke situ lah. Jadi kita omongin apa ini bisnis? Yang kayak tadi kan kayak Cabe. Oh. Tadi bicarain apa kan ya nggak tadi didengar? Oh toleransi gitu ya? Iya. Tapi toleransi kadang-kadang ada yang bau terasi bang. Tapi Pak Jonathan masih aktif ya di hari Minggu pergi gereja gitu ya? Apa Ya, lupa nih? Aktif. Iya. Kalau Anda ke gereja itu apa yang Anda peroleh setelah pulang? Firman yang saya dengar. Yang paling berkesan firman apa itu bang? Ya paling kebanyakan kita isi sakit apalagi. Ya kan Bible-nya kan panjang. Kira-kira yang paling berkesan itu andalannya apa? Andalannya? Kalau kita di dalam firman itu fokusnya ke soal mengampuni. Oh mengampuni. Iya. Yang menyampaikan itu pendeta ya? Iya, yang menyampaikan pendeta. Anda duduk, boleh Anda bertanya boleh nggak sih dalam gereja kalau ada pendeta boleh? Saya tahu, setahu saya aja. Tapi kalau mau lengkapnya bertanya sama pendeta aja, karena dia lebih tahu. Anda bayar perpuluhan juga? Iya, persembahan. Persembahan dan perpuluhan beda nggak sih bang? Beda. Kalau persembahan itu apa? Persembahan itu buat uang kas gereja untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja itu. Apa mbak? Coba digedein dikit suaranya mbak. Kalau persembahan apa mbak? Kalau persembahan itu, uang persembahan itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja, misalnya. Kalau ada yang sakit, itu uang kas gereja kita bakalan keluar. Ada yang duka cita, ada yang melahirkan, ada yang menikah, itu uang persembahan itu bakalan berjalan gitu loh. Kalau perpuluhan itu beda lagi. Maksud gue gini loh mbak, persembahan itu apakah wajib atau seikhlasnya saja? Itu pertanyaannya. Ya itu kita seikhlasnya semampu kita. Ngapain kita kasih gede kalau kita nggak ikhlas, itu sama aja sia-sia di hadapan Tuhan. Oke. Kalau perpuluhan itu kan artinya 10% ya mbak ya? Iya itu kita kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk pendeta? Itu sama aja lah, kita ngasihnya kayak untuk Tuhan kan. Toh juga Pak Pendeta juga kan ngasihnya. Toh juga itu Pak Pendeta jalankan untuk itu juga untuk masalah. Pokoknya tentang pelayanan juga itu.
Yang penting Mbak ini nggak merasa dipaksa begitu ya. Iya, tapi ada juga orang yang nggak ngasih perpuluhan karena ketidakmampuan. Oh, kalau tidak mampu nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi sebisa mungkin kita kasih kalau memang masih bisa. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ya, gimana? Saya ini berkeluarga, gaji saya cuma 3 juta. Di sisi lain, gaji saya itu harus saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Berarti saya nggak bisa kasih perpuluhan dong. Ya berarti saya tidak bisa kasih perpuluhan, setidaknya saya kasih ucapan syukur gitu. Oh, jadi gaji misalnya 3 juta kan dipakai juga loh buat keluarga. Iya. Artinya yang jadi ibarat kata kan gaji yang 3 juta itu aja udah tidak mencukupi buat kebutuhan anak-anak. Jadi ya kita mau kasih apa? Tuhan juga kan maha melihat. Iya, jadi kecuali misalnya pendapatan Mbak sama suami 1 miliar, ya boleh lah ya 10% gitu ya. Iya, kalau itu iya bisa. 1 miliar itu 10% berapa? Berapa? 10 juta ya? Pajero lah, dapat pajero. Ya. Udah, itu kakak saya. Iya, nggak apa-apa, kakaknya baik kok. Dia menjelaskan baik-baik, John, gitu ya. Salam sama kakaknya ya. Oke, siap. Tapi Johnnya kan belum kerja ya, John. Jadi kamu belum bayar perpuluhan kalau belum kerja. Saya udah kerja, tapi ya kayak gitulah. Habis ke makan, ke ongkos, jadi nggak cukup. Jadi Anda belum wajib perpuluhan. Jadi John ini belum wajib perpuluhan gitu ya? Ya, kalau saya bisa kasih ya saya kasih. Iya. Nggak ada dipaksa-paksa gitu ya, John? Iya. Tapi persoalannya gini, John, kalau boleh nggak berbagi nih? Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu nggak ada datanya untuk perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu di perjanjian lama itu untuk kaum Lewi. Tapi nggak apa-apa sih, John ya. Itu kan kita nggak mau mengganggu ya. Yang penting Bang John ini nyaman dalam hidup, happy gitu ya. Jangan sampai menderita gitu ya, John. Ya kayak gitulah. Karena Tuhan juga mau tahu gitu aja udah. Tapi John sudah banyak mempelajari Bible gitu. Lumayan sih, tapi saya juga akan masih kurang mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya pendeta dulu gitu. Dan juga kan itu ditafsirkan juga. Gak cukup kita baca satu ayat itu nggak cukup. Harus satu pasal itu kita baca, barulah nyambung ceritanya. John, pernah nggak sih lu nanya pendetamu, Pak Pendeta sebenarnya Tuhan kita ada berapa sih? Lu pernah nanya sih nggak kayak gitu? Pernah. Jawabnya apa? Tuhan kita itu satu katanya, cuman ada namanya Tritunggal. Nah, kok satu kok jadi ada 3 lagi, gimana? Nggak pusing tuh? Namanya Tritunggal. Iya, namanya itu Tritunggal. Tapi kalau lebih jelasnya ke pendeta aja lah, biar lebih paham menjelaskan. Iya, maksud gue kan lu yang nanya ke pendeta. Kalau Tuhan kita satu, Pak Pendeta, siapa? Kok jadi ada 3 lagi gitu loh? Iya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan ada 3 itu nama. Ada 3 nama tapi iya, cuma 3 nama aja tapi 1. Nggak bisa, Bang. Bapak beda, Yesus beda. Ya gimana? Gini, iya, kami kan Tritunggal. Sebenarnya Tuhan kita itu cuma ada 1. Cuma sebutannya itu ada 3. Contoh kayak kita aja kan, sama orang tua kadang kita manggil ayah, papa, babe gitu. Oh, panggilannya doang berbeda tapi oknum yang sama. Iya. Makanya dibilang Tritunggal. Itu kalau merujuk oknum yang sama siapa itu? Merujuk kepada Yesus atau kepada bapaknya Yesus? Tetap kalau nggak bisa jawab. Tanyakan sama pendeta aja. Ya itu nanti tanyain ya, Pak Pendeta. Kami baru belajar. Iya, misalnya tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kalau merujuk kepada yang 1 itu namanya 3, misalnya ada orang nih bisa dipanggil babe, ayah, dedi.
ayahanda dan seterusnya. Tetap satu Bapak lu kan gitu. Nah kalau ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sedangkan Bapak dan Yesus itu oknum yang berbeda. Gimana bisa itu nanti tanya pendetanya ya. Sebenarnya Tuhan kita yang mana sih? Bapak atau Yesus? Karena Bapak dan Yesus beda. Satu utusan, satu yang mengutus. Itulah John ya. Oh, nanti tanyain ya, John. Iya Pak, iya. Jangan sampai nggak nanyain. Ini kan hari Sabtu nih. Nah besok lu tanya. Lu tulis John, tulis. Besok kami ada KKR jadi nggak ada sempat nanya gitu. Oh besok KKR ya? Iya KKR biasa. Waduh KKR juga itu nanti kau tanya Matius 7, 21, 23 nggak boleh KKR atas nama Yesus. Yesus nanti di 23-nya, nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Nggak boleh kata Yesus itu. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya kita besok kan ibadah KKR kan? Iya maksudnya. Ya udahlah ibadah KKR aja saya. Mudah-mudahan. Iya. Kita sih nggak mau ganggu Mbak, silakan saja. Oh KKR apa sih maksudnya KKR? Gue nggak paham deh. Apa KKR apa? Rohani. Kebaktian kebanggaan. Sini dulu Per, di sini kan ada mantan Katolik nih. Per, sini lu Per. Ini mantan Katolik nih. Dengan KKR. Apa itu KKR? Katolik nggak ada KKR. Hah? Katolik. Lu nggak tahu KKR? Oh, mantan Katolik nggak tahu. Ada nggak sih KKR di Katolik? Wah Tuhan. Protestan ini protes. Oh ini KKR artinya apa? Apa? Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan. Oh. Untuk ibadah dalam agama Kristen yang bertujuan untuk membangun kembali kerohanian umat Kristen. Kerohanian dalam rangka mempererat hubungannya dengan Tuhan gitu. Iya kan. Zaman sekarang kan banyak orang ke gereja tapi tidak benar-benar tujuannya untuk beribadah. Hanya absen aja, tahu kan absen kayak Kristen KTP. Jadi itu tujuannya KKR untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tanpa Tuhan kita tidak sanggup berjalan sejauh ini. Kalau dia sama saya ya jangan tersinggung ya. Enggak. Tapi saya lihat nih Mbak, maaf ya, saya juga minta maaf nih. Kadang-kadang itu pakaiannya tidak agak terbuka, terus main HP. Boleh nggak kayak gitu Mbak? Nggak boleh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau di gereja saya itu ditegur. Tapi kan setiap gereja itu beda-beda ini. Kalau boleh tahu. Tapi Mbak gerejanya apa Mbak? Mbak gerejanya apa? Kalau kami Pentakosta. Oh Pentakosta. Jadi perempuan harus pakaian rapi, nggak boleh pakai, maaf ya, agak terbuka gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah. Nggak boleh main HP juga. Enggak, kalau kita main handphone itu sama aja kita nggak menghargai firman. Menghargai firman. Percuma dong, ini sama aja kayak orang tua lu lagi ngomong sama lu, sedangkan lu main handphone, berarti itu lu nggak ngargain orang tua kayak gitu. Maaf banget kalau saya pakai bahasa yang kurang baik. Apalagi KKR kan ya, maaf banget. Nggak apa-apa Mbak, apalagi KKR kan harus konsen mendengarkan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang biasa membawa materi itu siapa? Kalau kami sih ketua umum Pentakosta dari Siantar nanti. Oh itu termasuk pendeta apa penatua? Apa dia itu pendeta, cuma keluarganya itu dulu pembuka gereja Pentakosta. Ya. Umum Pentakosta. Deng. Ya. Izin masuk, mau nanya ke kakaknya. Iya, mangga. Alfi sekarang lagi berada di Jalan Harapan Baru Regensi. Ini lokasinya ada di Bekasi. Mau nanya dong kak, ini kan satu lahan besar ini di pagar panjang gitu kak ya, sampai ujung sana. Dan dalam satu pagar ini kak, ada 6 gereja yang disusun-susun kak. Itu kenapa kak? Ya kalau itu aku nggak tahu ya. Nggak ngerti dia Pi. Ini jemaat biasa Pi. Ya mungkin memang di lokasi itu, di situ diizinkan gereja
berrendet-rendet apa namanya bahasa berjejeran dengan nama gereja berbeda-beda. Itu GPIB. Di sampingnya gereja apa? Nih Alfi geser ya. Di sampingnya ada apa ini? Kita geser ke kanan. Bentar. Di samping GPIB itu GPSDI. Lalu ini gereja Betel. Oh, GBI. Nah, ini kan bersusun nih. Terus ada lagi nih GKRI. Iya, GKRI. Ya menurut kan kalau di kami orang Kristen itu udah hal biasa, bahkan di kampung juga ada kayak gitu. Gereja HKBP, Pentakosta, masjid. Itu branding itu hal yang biasa. Yang penting toleransinya, saling menjaga. Ini antar 6 gereja ini jaga toleransi, Kak? Ya pasti jagalah. Bukannya mohon maaf nih. Kan menyembah Tuhan yang sama kan? Iya, tapi gerejanya doang yang berbeda Bang. Cuma kan yang dijalankan tetap firman Tuhan, bukannya ini. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Sama halnya kayak kalian tuh banyak Masjid Jami Al-Falah, masjid apa lagi? Bukan. Rajana, kayak gitu. Jadi itu nggak menjadi suatu patokan toleransi. Mohon maaf. Kalau masjid nggak pernah dibuat seperti ini, mohon maaf ya. Iya. Kalau masjid nggak pernah dibangun seperti rumah susun, tidak dibuat branding kan? Iya, masjid itu nggak pernah dibangun seperti rumah susun. Ini seperti rumah susun, nggak, mohon maaf nih ya. Maksudnya rumah deret. Iya, kayak kontrakan. Jadi gini Kak, kalau menyembah Tuhan yang sama dengan konsep tritunggalan juga, kenapa nggak dibuat satu atap gitu? Ya kan mungkin Pak Pendeta si A mungkin dulu udah punya pelayanan di sana dan kebetulan di situ bisa mendirikan gereja, bisa aja. Kita tidak tahu setiap pendeta itu melewati pergumulan untuk mendirikan gereja itu seperti apa. Mungkin dia dapat tempat tinggal di situ untuk jemaatnya beribadah, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ya, Masnya kalau lagi ada di situ, alangkah baiknya Mas langsung tanya. Pasti itu ada ceritanya, Mas. Itu bukan suatu kebetulan itu terjadi, pasti ada ceritanya. Pasti ada rencana Tuhan kenapa gereja itu bisa berderet-deret kayak gitu. Bukan karena ini kan? Bukan karena duit, bukan. Oh, bukan. Nah, pertanyaannya gini, bisa nggak sih bertukar-tukar? Besok saya di gereja ini, besok di sebelahnya lagi, besok sebelahnya. Boleh nggak tuh jemaat pindah-pindah gereja? Ya bisa, cuma kalau kamu nggak terlibat pelayanan, tapi kalau kamu terlibat pelayanan, hargailah Bapak Pendeta yang sudah melibatkan kamu pelayanan di gereja itu. Seperti pemain musik, singer, tamborin, WL. Memang itu sama itu ibadahnya, cuma sedikit dong perbedaannya itu. Mungkin kadang lewat perjamuan kudusnya ya ada perbedaannya sedikit. Kalau masalah lagu-lagunya semua itu hampir sama kan. Orang ini aliran apa sih? Intinya Mbak, nggak etis itu kalau pindah-pindah gereja karena udah terlanjur sama pendeta itu gitu ya. Menetap di mana iman kita harus bergereja di situ. Jemaatnya kan saling kenal ya. Kalau keluar misalnya bareng-bareng ngobrol gitu ya. Palingan kalau keluar ibadah mungkin Bapak Pendetanya itu mungkin saling sapa menyapa, saling berbagi pelayanan lah, saling berbagi cerita pelayanan. Kamu gimana pelayanan kamu di gereja? Yang berdiri sendiri itu Advent. Dia hari Sabtu sendiri dia, nggak ke hari Minggu dia Advent. Oh, kalau Advent itu beda sama kami, Mas. Beda jauh itu sama kami Kristen Protestan. Tapi dia nyembah Yesus juga kan? Iya, nyembah Yesus. Mereka kayak lebih Bang Jo. Kirain aku Bang Jo. Mereka itu lebih ke apa sih ya? Dia dari ajaran evangelis dari orang Amerika. Nabinya perempuan. Zaman-zaman dahulu kala yang didirikan itu. Dia kalau Advent itu dia hari Sabat, dia tidak makan babi, dia tidak Natal, harus disunat. Banyak makanan haramnya kalau Advent. Iya. Gitu. Ini ya, izin sedikit lagi Deng. Kalau yang Alfi lihat dari Katolik kan, kalau mereka orang Katolik punya lahan besar gini, ini kan panjang nih, persegi panjang. Kan mereka mau buat satu gedung, satu atap gitu doang tuh. Atau enggak dibuat sekalian katedral gitu. Jadi
cuman satu atap dan semuanya berkumpul di situ. Nah, kira-kira nih menurut kakaknya, sebagai seorang Protestan, ini kan gereja Protestan semua nih, ke-6-6-nya nih. Lebih etisnya dibangun satu atap nggak sih, Kak? Atau memang nggak apa-apa dibiarin 6 gini aja? Nah, ayo besok. Nggak denger dia. Mau dia. Jangan dipaksa, dia jemaat biasa juga. Dia ngomong makanan dulu. Dia nggak dengar, dia lagi pergi tuh. Ngobrol sama adiknya. Ya udah Pi, jangan dipaksa Pi, dia kan jemaat biasa. Kesian dia, jangan dipaksa menjawab, entah salah jawab lagi. Enggak, cuma pesan ini aja. Kok jahat-jahat kali komentar orang ini ya. Jangan dibaca komentarnya, Bang. Santai aja. Aku nggak terlalu peduli sih orang mau komen apa. Kok juga bukan manusia kok yang menghakimi kita, Tuhan yang tahu sifat kita dalam hidup ini. Bang Jonathan, tangan abang itu cuma 2 bang, jadi nggak bisa mengendalikan semua jempol yang mengetik di bawah itu. Abang fokus aja ke hal-hal yang bisa abang kendalikan seperti emosi abang, itu kan karakter abang. Oh, namanya juga. Ya begitu abangku ya. Itu kemute bang. Itu di jalan di ini ya di mana tadi itu Pi? Azalea Raya Bekasi atau Harapan Baru nama? Harapan Baru ya. Oh regensi. Oh ya iya. Bang Jo entengin mau nuku Bang Jo. Alah pijit-pijit. Ya. Besok aku mau ke sana survei. Rame kalau hari Minggu. Aku juga ada sahabat namanya Goja, sahabatku namanya Goja, dia agama Islam. Gimana? Bang? Gue juga dulu sekolah Islam loh, jangan salah, dulu sekolah Islam, maaf biar gue bukannya ini, gue dulu sekolah Islam di Aceh biar kalian tahu. Sekolahnya Islam. Iya. Enggak, memang kita harus bertoleransi, nggak boleh bermusuh-musuhan, Mbak. Bukan musuhan, aku cuma ngasih tahu doang pengalaman aku bagaimana gitu, cerita aku ngasih tahu doang bahwa aku pernah sekolah Islam di Aceh. Ada nggak pendeta pernah ngajarin kamu jangan berteman sama Muslim? Pernah nggak diajarin kayak gitu? Nggak ada pendeta kami kayak gitu. Nah, jadi boleh berteman bebas toh? Boleh. Asal jangan kau aja kami mencuri, itu dilarang sama aku. Kami dilarang mencuri, dilarang berkata-kata dosa, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang semua. Kan ada ajaran kasihnya, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ya itu. Gitu ya. Jadi nggak boleh kata-kata kasar. Ini ada murid kita nih mau belajar. Saya mau tahu dong. Saya penasaran. Jadi salah cuma satu. Kami dilarang mencuri, dilarang berzina. Yang larang siapa bang? Ini siapa yang bertanya? Saya Ubaida. Yang larang siapa? Ditanya nggak bang? Yang larang Kristen untuk jangan berzina, jangan mencuri itu siapa? Kalau boleh tahu. Sesuai perintah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana itu bang tertulis? Pingin tahu aku. Cek sendiri lah bang. Saudara, aturan-aturan seperti itu adanya di kitabnya Yahudi. Kalau di kitab saudara tuh, mohon maaf. Di Galatia 5. Di Galatia 5 itu gini. Bentar. Tadi kan abang bertanya di mana itu, tapi abang benerin tahu ya? Jawab. Itu pertanyaan makanya malas banget. Gini bos, sebenarnya dia tahu, tapi dia pengen ngetes ya kan? Oh iya, memang saya ngetes, betul, saya ngetes. Iya, saya ngetes. Karena lucu aja kedengaran saudara. Kalau Kamu Kristen keluar aja jauh dari situ, kita mau ibadah. Ya, bang, kita keluar ya bang. Orang Kristen kita dengarkan kami dilarang mencuri. Bentar lagi ibadah Valentine. Kami dilarang ini, dilarang itu tertulis di mana? Nggak ada larangan kayak gitu di Kristen kayaknya. Karena kenapa semua perintah-perintah yang kayak gitu sudah dibatalin. Galatia 5 nomor
Satu perikop. Coba teman-teman buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa maksudnya tuh? Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Gak boleh lagi menghamba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam